Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari dengan NIM 1614040101 dari jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah teman-teman, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran matematika. Baiklah, dalam mata kuliah strategi pembelajaran matematika ini kita akan membahas 9 materi yang ada di dalamnya. Yang pertama itu strategi belajar mengajar, yang kedua aliran psikologi tingkah laku, ketiga aliran psikologi kognitif, yang keempat kemampuan dasar mengajar, yang kelima pendekatan konstruktivisme, keenam pemecahan masalah, ketujuh pendekatan open-ended, dan 8 pendekatan realistik, dan yang terakhir pendekatan saintifik. Baiklah, pada materi pertama kita akan masuk ke strategi belajar mengajar. Di sini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian dari strategi belajar mengajar, komponen-komponen apa saja dalam menyusun strategi belajar mengajar, dan jenis-jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu pengertian dari strategi belajar mengajar. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos yang artinya panglima, sedangkan belajar yaitu upaya dan berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Dan mengajar yaitu segenap aktivitas kompleks yang dilakukan guru dalam mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Kedua yaitu komponen-komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi, ketiga partisipasi peserta didik, 4 tes, dan yang kelima kegiatan lanjutan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi belajar mengajar. Yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Ini artinya pengorganisasian informasi pembelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik atau disebut dengan struktural strategi yang mengacu kepada cara membuat urutan dan mensistensis fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua jenisnya yaitu strategi penyampaian pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Jenis yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran, yang mana pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Kita masuk ke materi kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku, yang mana pada aliran psikologi tingkah laku ini dibagi menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama adanya teori Thorndike, yang kedua teori Skinner, ketiga teori Ausubel, keempat teori Gange, kelima teori Pavlov, dan keenam teori Bandura, dan yang ketujuh adalah aliran latihan mental. Baiklah, kita akan masuk ke teori Thorndike. Thorndike dalam teori belajarnya mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan law of effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Yang kedua yaitu teori Skinner. Teori Skinner ini menyatakan pemberian ganjaran atau penguatan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses belajar. Yang ketiga, teori Ausubel, di mana teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Teori yang keempat yaitu teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada 2 objek yang dapat diperoleh siswa, yaitunya objek langsung dan objek tak langsung. Yang kelima yaitu teori dari Pavlov. Pavlov ini merupakan ilmuwan Rusia yang terkenal dengan teori belajar klasiknya. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Yang keenam yaitu teori Baruda. Albert Baruda
mengemukakan bahwa seseorang itu belajar melalui proses meniru, yaitu meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama gurunya. Dan yang terakhir yaitu aliran latihan mental. Aliran ini mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri dari gumpalan-gumpalan otot. Agar ia kuat, maka harus dilatih dengan beban. Semakin banyak latihan berat, maka otot otak itu akan semakin kuat pula. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aliran psikologi kognitif. Dalam aliran psikologi kognitif ini terdiri dari 6 teori. Yang pertama teori Piaget, yang kedua teori Brunner, ketiga teori Gestalt, yang keempat teori Brownell, kelima teori Dionys, dan yang keenam teori Van Heel. Baiklah, pertama teori Piaget. James Piaget ini menyebutkan bahwa struktur kognitif yaitu kemampuan dari skemata-skemata. Sedangkan teori Brunner menyatakan dalam teorinya bahwa belajar matematika atau lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep dan struktur yang terbuat dalam pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa yang dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Yang keempat yaitu teori Brownell. Teori Brownell ini mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar berpengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Selanjutnya yaitu teori Dionys. Dionys mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Dan yang terakhir yaitu teori Van Heel. Teori Van Heel ini adalah teori belajar khusus dalam bidang geometri. Teori ini dikemukakan oleh Van Heel. Teori ini menguraikan beberapa tahap-tahap perkembangan mental anak dalam belajar geometri. Materi selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar ini kita kembas menjadi dua. Yang pertama pengertian dari keterampilan dasar mengajar dan macam-macam keterampilan dasar mengajar. Baiklah, kita akan masuk ke pengertian dari keterampilan dasar mengajar, yaitu kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur, atau wideiswara agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Adapun macam-macam dari keterampilan dasar mengajar ini, yang pertama keterampilan dalam bertanya, keterampilan memberikan penguatan, ketiga keterampilan mengadakan variasi, keempat keterampilan menjelaskan, kelima keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, ketujuh keterampilan pengelolaan kelas, dan yang ke-8 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kelima yaitu pendekatan konstruktivisme. Dalam pendekatan konstruktivisme ini ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian pendekatan konstruktivisme itu sendiri. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme itu, dan pendekatan konstruktivisme ini dalam beberapa konsep umum. Pertama, pengertian dari pendekatan konstruktivisme, yang mana teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dan belajar menurut konstruktivisme ini adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum. Yang pertama, siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajaran harusnya membina diri sendiri pengetahuan mereka. Yang ketiga, pentingnya pembinaan pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran yang baru. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. Kelima,
Ketidakseimbangannya merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seseorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Dan yang terakhir yaitu bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme ini. Yang pertama, kelebihannya. Berpikir dalam proses pembinaan pengetahuan baru, murid berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang kedua, mereka paham. Oleh karena murid terlibat secara langsung dalam pembinaan pengetahuan baru, mereka akan lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Yang ketiga itu ingatannya. Oleh karena mereka terlibat secara langsung dengan aktif, mereka akan ingat lebih lama semua konsep. Nah, ini selanjutnya kemahiran sosial. Kemahiran sosial ini diperoleh apabila berinteraksi dengan rekan dan guru dalam pembinaan pengetahuan baru. Selanjutnya itu kelemahan dari teori konstruktivisme ini, yaitu dalam bahasan. Dalam bahasan, kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa kita lihat dalam proses belajarnya, di mana peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Materi yang keenam yaitu pendekatan pemecahan masalah pada matematika. Kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama itu pengertian dari pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga strategi pemecahan masalah dalam matematika. Dan yang ketiga metode pemecahan masalah dalam pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang pertama, pengertian dari pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang mana masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pernyataan yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui proses biasa gitu sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan yang perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Selanjutnya, pemecahan masalah matematika ini adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Yang kedua, metode pemecahan masalah matematika. Yang pertama, menganalisis masalah, yaitu langkah siswa meninjau masalah secara kritis dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, merumuskan hipotesis, yaitu maksudnya langkah siswa merumuskan berbagai kemungkinan pemecahan yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, mengumpulkan data, yaitu langkah siswa mencari dan menggambarkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah. Dan yang keempat, pengujian hipotesis, yaitu langkah siswa dalam mengambil atau merumuskan kesimpulan sesuai dengan penerimaan dan penolakan hipotesis yang diajukan. Dan terakhir yaitu merumuskan rekomendasi pemecahan masalah, yaitu di mana langkah siswa menggambarkan rekomendasi yang dapat dilakukan sesuai dengan rumusan hasil pengujian hipotesis dan rumusan kesimpulan. Selanjutnya yaitu strategi pemecahan masalah dalam matematika. Menurut Reis dan buku pengembangan pembelajaran matematika disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama beraksi, yang kedua membuat gambar atau diagram, yang ketiga mencari bola, yang keempat membuat tabel, yang kelima menghitung semua kemungkinan secara sistematis, yang keenam menebak dan menguji, yang ketujuh bekerja mundur, 8 mengidentifikasi informasi yang diinginkan, yang diberikan dan yang diperlukan, yang kesembilan menulis kalimat yang terbuka, 10 menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang ke-11 yaitu mengubah pandangan. Nah, itulah ke-11 dari strategi pemecahan masalah matematika. Selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan open-ended. Pada pendekatan open-ended ini kita akan membahas pertama pengertian, yang kedua kelebihan dan kekurangan dari pendekatan open-ended ini. Pertama yaitu pengertian dari pendekatan open-ended, yang mana berdasarkan strategi pembelajaran, pendekatan open-ended ini adalah pembelajaran dengan pendekatan yang memiliki prinsip tentang masalah. Pendekatan open-ended ini bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika, sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari open-ended ini. Yang pertama, kelebihannya itu peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menyerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga yaitu peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Dan yang keempat, peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Dan yang kelima yaitu peserta didik memiliki banyak pengalaman baik melalui temuan teman mereka sendiri maupun dari temannya dalam menjawab permasalahan. Yang selanjutnya itu kelemahan dari pendekatan open-ended, yaitu yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Seringkali peserta didik menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana cara merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Dan yang kelima, terdapatnya kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Materi selanjutnya yaitu pendekatan realistik. Di sini ada dua pembahasan, yaitu pengertian dari pendekatan realistik dan prinsip-prinsip dari pendekatan realistik. Inilah pengertian dari pendekatan realistik, yaitu pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education atau disingkat dengan RMI merupakan suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Pada pendekatan realistik, guru berperan sebagai seorang fasilitator, moderator, dan evaluator. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendekatan realistik. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran terhindar dari verbalisme. Selanjutnya, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Selanjutnya, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, dan seterusnya memberikan peningkatan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Dan yang terakhir yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksikan siswa dalam struktur kognitifnya. Materi yang terakhir yaitu pendekatan saintifik, di mana di sini kita akan membahas pengertian dari pendekatan saintifik, langkah-langkah pendekatan saintifik, dan kelebihan dan kelemahan dari pendekatan saintifik. Pertama yaitu pengertian dari pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, pengolah informasi atau data, dan kemudian mengkomunikasikannya. Sedangkan menurut Hosnan, pendekatan saintifik ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui kegiatan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Yang pertama, kelebihannya yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang kedua yaitu menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan keberhasilan. Yang ketiga, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Dan yang keempat yaitu berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan-gagasannya. Dan kekurangannya yaitu menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkan hubungan antara konsep-konsep yang tertulis ataupun lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi.
Yang kedua, tidak efisien untuk mengajarkan jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Dan yang ketiga yaitu tidak menyediakan kesempatan-kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah pendekatan dari saintifik. Menurut Daryanto, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengamati atau mengobservasi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang akan digunakan guru. Yang kedua, menanyakan. Kegiatan belajar menanyakan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi ini adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengalih atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Yang keempat itu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasikan ini atau mengelola informasi, terdapat kegiatan menalar dalam rangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, mengkomunikasikan. Ini merupakan kegiatan yang dapat dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosialisasikan, dan menemukan pola. Terima kasih telah menonton video ini, video singkat ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.